Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Mansatu Probolinggo, tidak lupa siswa dan siswi Mansatu Probolinggo yang pagi hari ini sudah hadir di masjid ini dengan tanpa ada halangan satu apapun. Mari kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa hari yang ke berapa? 13 sama 14? 13 saja. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa ini tuntas sampai dengan hari yang terakhir, begitu aja. Mungkin hari ke-30, kadang ada yang ke-29 dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya Ramadan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang selalu membimbing kita nabi mati lantur. Ketiga kalinya pagi hari ini seyogianya yang bertugas untuk memberikan kultum adalah Ibu Mariatul Qibtiyah. Beliau sekarang sedang ada kegiatan keluar kota dan minta poropan, minta tukar tempat. Jadi yang seharusnya saya di hari Kamis besok lusa, sekarang ini Ibu Mariatul Qibtiyah, tetapi karena ada satu dan lain hal maka minta tukar waktu, dan alhamdulillah kita bisa bermuajah, bisa bertemu di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sehat, amin amin ya rabbal alamin, dijauhkan dari segala bala, dari segala mara bahaya. Alhamdulillah kita sudah terlepas dari penyakit yang mematikan kemarin itu, yaitu penyakit corona. Alhamdulillah anak-anak sudah melakukan instruksi dari pemerintah, yaitu melakukan vaksinasi. Berapa kali sudah? 2 kali. 2 atau 3 kali? 2 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kira-kira kalau saya, kira-kira berapa kali kita? Saya sudah booster bukan hanya 3 kali, tapi sudah 4 kali. Iya, saya sudah punya sertifikatnya itu sudah sertifikat 4 saja. Kenapa demikian? Ya, kita pengen sehat jiwa dan raga, dunia sampai amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, bahwa setiap hari kita mulai awal bulan puasa, mulai awal kegiatan, maksud saya mulai awal kegiatan daripada sekolah ini, maka sekolah ini disetting sedemikian rupa tidak sebagaimana biasa. Kalau sudah tidak biasa berarti luar biasa. Bukan hanya luar biasa, tapi luar biasa. Apa luar biasanya kira-kira? Biasanya kita menerima materi pembelajaran mulai pagi sampai jam 3 sore. Ya itu. Untuk di bulan puasa ini, karena bulan puasa ini bulan yang istimewa, bulan yang tidak sama dengan yang lainnya, banyak yang membawa berkah, bulan yang penuh barokah, maka kita disetting sedemikian rupa kegiatannya, ya, dari pagi ada sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna, kemudian ada Yasin, ya, dan lain sebagainya. Saya yakin pahalanya tidak kalah dengan sebagaimana pelajaran-pelajaran sebagaimana biasa di luar bulan Ramadan. Anak-anak, siswa dan siswi yang saya hormati,
bahwa setiap hari Bapak Ibu, khususnya guru-guru PAI, guru-guru pengajar agama, ini diberi tugas berbeda dengan guru umum. Guru umum ya nanti mengajar di kelas sesuai dengan KPM 1, KPM 2, sedangkan Bapak dan Ibu guru yang mengajar PAI, pendidikan agama, maka tugasnya adalah memberikan kultum. Kultumnya apa? Ya, sebetulnya lebih banyak membicarakan tentang fikih ya. Membicarakan tentang fikih. Saya yakin kalian semuanya sekolahmu latar belakangnya sudah banyak mempelajari tentang fikih, mulai dari najis, wahala najis, ya, membahas tentang toharoh, membahas tentang apa mas kemarin itu, tayamum, wudu dan sebagainya. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti menganggap kalian sebagai belum tahu tentang fikih. Saya kan kalian sudah tahu. Sekolahmu mulai dari TN, ya TN apa TK? Raudhatul Atfal, RA, ya. Sekolahnya ada yang Raudhatul Atfal, ada yang TN, Taman Nak-Kanak. Bukan taman kanak-kanak, taman nak-kanak. Di Raudhatul Atfal sudah banyak dipelajari dari awal-awal, membaca Fatihah, membaca surat pendek dan sebagainya. Dilanjutkan ke MTS, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Aliyah. Saya yakin kalian sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, betul kan ya? Pasti di sana di MI, di MTS ada pelajaran fikih. Pasti sudah dipelajari tentang najis, tentang tayamum, tentang wudu dan lain sebagainya. Pasti sudah tahu. Lalu untuk apa di MAN ini kalian juga besar-besar masih diberikan tentang itu, bahwa kita ini punya sifat pelupa, betul? Al-insan makanul khotoban. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Makhluk Allah yang tidak pernah bersalah itu apa? Malaikat. Mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan lain sebagainya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah membangkang atas perintah-perintah Allah. Karena apa? Para malaikat itu adalah makhluk yang without alternation. Apa? Without alternation. Creation without alternation. Makhluk tanpa alternatif. Tanpa alternatif itu apa? Ya tidak tidur, ya tidak makan, ya tidak menikah, ya tidak, pokoknya serba tidak. Hanya melaksanakan apa yang diberitakan oleh Allah. Makanya malaikat itu nggak ada yang salah. Sekali diberi tugas untuk menjaga surga, ya surga saja malaikat Ridwan. Nggak pernah menjaga semangka, menjaga padi dan lain sebagainya. Malaikat yang diturunkan yang bertugas untuk menurunkan wahyu, malaikat Jibril, ya hanya wahyu saja urusannya. Yang diturun nggak pernah menurun kates, nggak pernah menurun nyor dan lain sebagainya, nggak pernah. Tapi kita adalah creation by many alternation, makhluk dengan banyak alternatif. Pagi bangun, mandi, sarapan, ya kalau sekarang enggak sarapan, ya tapi sahur, kemudian siap-siap berangkat ke sekolah dan lain sebagainya. Maka akhirnya kita ini banyak melakukan kesalahan. Tapi lalu bagaimana dengan orang yang salah? Gak apa-apa, memang kita tempatnya salah dan lupa. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah. Yang baik bagaimana? Orang yang kalau melakukan kesalahan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulang pada masa yang akan datang. Itulah orang yang baik.
Itu orang yang baik. Makanya setiap hari kita dibeli kultum di sini, maka di dalam rangka untuk ya merefresh, merimain, mengulang kembali barangkali ada yang lupa dan sebagainya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu guru, kalian bukan menganggap kalian tidak pintar, pintar, ilmu fikih pintar, najis pintar, ya membahas tentang najis pintar, ada najis hukumnya, ada ini, ada dan sebagainya, syarat rukun, wudu, sholat dan lain sebagainya saya tahu. Tapi mengingatkan lagi. Kemudian khusus untuk saya pada pagi hari ini adalah diberi tugas untuk menyampaikan tentang sholat jamaah. Kita tahu bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Rugi kalau kita tidak melakukan sholat jamaah. Kenapa? Kata Rasulullah dari Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa baik wa isrina darajatan. Rawahu muttafaq alaih. Bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri dapat 1, maka sholat jamaah dapat 27 derajat. Maka rugi sekali kalau sampai kita tidak melakukan sholat jamaah. Dari ruginya, ini kalau sedikit saya boleh cerita, saya dulu ketika tamat dari iman, saya dulu sekolah iman seperti itu, tapi di Blitar saya. Ketika saya masuk ke Institut Agama Islam Negeri, IAIN, di sana, maka saya ketika mencari pondok, tempat pondok atau denkos, maka bukan abah saya tidak menganggap sebagai anak yang dewasa, tapi ingin memastikan bahwa tempat yang ditempati anaknya adalah yang representatif menuju kepada ketaatan beragama. Jadi ketika saya mencari tempat tinggal ketika kuliah, maka abah saya ini mewajibkan tempat yang saya tempati itu harus ada masjid ataupun musola, apalagi ada pondoknya. Masjid, musola, apalagi pondok. Untuk apa kira-kira? Abah saya ingin memastikan bahwa anaknya bertempat tinggal di lingkungan yang baik. Lingkungan masjid, lingkungan musola itu lingkungan yang sangat baik, yang sangat mendukung. Harapannya apa dari abah saya? Ternyata walaupun tidak ngomong secara langsung kepada saya, paling tidak anaknya kalau sudah dekat dengan masjid, dekat dengan musola, dekat dengan pondok, maka minimal melakukan sholat, minimal mau belajar azan, minimal mau menjadi imam, latihan menjadi imam. Ya, harapan yang paling besar adalah bisa melakukan sholat berjamaah. Kalau sudah dengan masjid, kalau sudah dekat dengan musola, pasti di musola itu ada kegiatan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa sih? Iya, sholat yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian salah satunya ke depan menjadi imam. Itu sholat jamaah. Sholat dengan jamaah seperti itu makanya tadi itu disampaikan sebagai sunnah muakkad, sangat dianjurkan karena banyak kelebihan. Ya, jadi sholat itu kalau jamaah dengan munfarid, kalau sendiri itu munfarid, maka berbeda. Kalau sholat munfarid, misalnya bacaan kita kurang sempurna, rukun kita kurang sempurna dalam sholat, maka
Sholatnya kalau misalnya tidak sah, ya sudah tidak sah. Tapi kalau sholat berjamaah, maka misalnya ada 2-3 jamaah makmum yang kurang memenuhi syarat sholatnya, tapi imamnya bagus, maka jamaah itu menjadi bagus semua. Nah, itu kelebihannya seperti itu. Makanya sangat dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah. Saya masih ingat kemarin ketika matsama di Man ini, ketika melakukan matsama kepada khususnya kelas 10 ya, ini pelajaran dan masukan bagi kita semuanya, khususnya kepada sekolah, dan alhamdulillah sekolah sudah melaksanakan dalam rangka untuk menanggulangi ini. Saya masih ingat ketika kegiatan matsama itu di hari ketiga itu, kalau tidak salah anak-anak yang siswa baru itu minta tanda tangan, ya betul, minta tanda tangan kepada beberapa guru ya. Lalu sebelum memberi tanda tangan itu biasanya guru bertanya, rukun Islam ada berapa, kemudian rukun beriman ada berapa, suruh sebutkan, atau Pancasila, apa Pancasila isinya apa saja, ada berapa dan lain sebagainya. Ketika itu saya ingat bahwa ini maaf ya, materi saya sambil saya campur dengan cerita saja. Jadi saya tidak membaca kitab secara saklek, tidak, karena kalian sudah pintar semuanya. Kalau tidak salah saya mewawancari ada sekitar 15 orang. 15 orang, saya tidak usah mengatakan cowok cewek, pokoknya itu dah. Ada sekitar 15 orang. Ketika saya tanya, apakah kamu di rumah sholat? Maka jawaban dari 15 orang itu, yang sudah melakukan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, hanya 1-2 orang saja. Masya Allah, ini satu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dari 15, maka hanya 2-3 anak saja yang sudah melakukan. Nah, saya hanya sholat maghrib dan isya, Pak. Nah, kamu, saya sudah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tidur, Pak. Ada yang sehari semalam hanya 1 waktu saja. Ini tentang sholatnya, belum lagi berjamaah. Sholatnya saja masih seperti itu. Untuk itu kepada anak-anak, setelah kita bergabung di Manasatu Probolinggo ini, kita tiap hari ditempa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, apalagi tiap pagi harus dibawa ke masjid, ke masjid ini, maka harapannya sholatnya menjadi baik. Oke, nggak apa-apa, kemarin barangkali sholatmu masih bolong-bolong, ya. Tapi ketika sekolah iman, ya, ketika sekolah iman ini tiap hari ditempa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, maka sholat kita menjadi penuh, ya, diusahakan penuh. Bahkan tidak hanya penuh saja, tapi dengan sholat berjamaah. Di sekolah yang bisa diselenggarakan sholat jamaahnya baru bisa zuhur dan asar. Ya, selebihnya ya di rumah. Ya, selebihnya di rumah. Kalau lalu diselenggarakan sholat 5 waktu di Man ini, ya terus berarti Man ini membuka pondok pesantren. Ya mungkin kalau di utara bisa, kalau di Man Putri di kampus 2 sana bisa itu. Anak-anaknya sholat 5 waktu, karena apa? Tinggalnya di pondok. Di sana ada kewajiban bangunnya mulai jam 3 malam. Mulai dari sholat duha, sholat tahajud, ya, dari ngaji dan sebagainya, terus sampai pagi jamaah sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, ya, seluruhnya berjamaah. Untuk itu jamaah tetap kita pentingkan dalam rangka untuk membiasakan diri kita. Kata Ibnu Ruslan, halun nafsi da'iyatun laha li amaliha min ghairi fikrin wa rubiyatin.
bahwa yang disebut sebagai karakter, sebagai kebiasaan, itu adalah suatu keadaan jiwa yang mengajak untuk melakukan perbuatan dengan tanpa pertimbangan akal pikiran. Kalau kita setiap hari diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka sholat berjamaah itu lalu akan menjadi kebutuhan, bukan terpaksa. Kalian tiap hari yang sudah melakukan sholat secara rutin, zuhur, sholat, asar, maghrib, isya, subuh, tidak pernah meninggalkan sholat. Lalu satu kali nggak sholat, misalnya kita ada kesibukan, kira-kira bagaimana dia? Bukan was-was, nggak enak. Aduh, saya belum sholat duhur dulu dah. Aduh, saya belum sholat asar, nggak enak. Kenapa kok merasa nggak enak? Sudah terbiasa melakukan sholat, sehingga nggak sholat nggak enak. Rasanya ada beban, ada sesuatu yang belum dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan maka plong. Betul? Iya. Begitu juga dengan berjamaah ini. Dengan berjamaah, kalau kita sudah terbiasa dengan jamaah, mohon maaf ini saya tidak riak, tapi hanya sekedar contoh. Saya di rumah itu si bekas pacar saya itu, itu anaknya mertua itu kalau saya sholat sendirian marah ya, karena dia selalu minta untuk jamaah, padahal saya maghrib dan isya harus ada di masjid. Maka di luar itu, maka saya dituntut oleh anaknya mertua tadi itu ya. Jadi kalau di rumah harus sholat berjamaah. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena sudah merupakan kebiasaan. Ya tadi itu kata Ibnu Ruslan tadi itu, alun nafsi da'iyatullah alaiha min ghairi fikrin warbiyatin. Di sekolah ada pelajaran pembiasaan. Ada pembelajaran pembiasaan. Ya salah satunya ini kan. Pembiasaan apa? Berjamaah. Di sekolah tidak hanya sholat fardu saja. Padahal yang hukumnya muakkad itu sebetulnya hanya sholat fardu. Tapi kenapa sholat duha harus berjamaah? Kenapa kira? Dalam rangka untuk pembiasaan. Kalau biar terbiasa, kalau sholat itu selalu berjamaah. Biar ada rasa. Kalau lalu tidak berjamaah, maka tidak merasa enak. Mudah-mudahan, apalagi di bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah, ya. Dimana kalau kita melakukan ibadah sunnah saja, maka pahalanya sama dengan melakukan ibadah wajib, ya. Kita melakukan ibadah sunnah saja, pahalanya seperti ibadah wajib. Gak usah beribadah. Naumu shaimin ibadah. Tidurnya orang yang puasa maka sudah dicatat sebagai ibadah. Tapi ya jangan lalu dipahami secara sempit, ya nama. Karena tidur itu ibadah, saya maunya tidur terus. Habis subuh tidur sampai zuhur. Bangun sholat zuhur, tidur lagi. Sholat asar, tidur lagi. Ya kalau cuma seperti ini, koceng tahu. Iya kan? Koceng tahu. Ya walaupun naumu shaimin ibadatuh, tapi ibadatus shaimi afdalu minat naum. Harus dipahami begitu, bahwa beribadahnya orang yang berpuasa lebih baik daripada tidur itu kalau dalam rangka untuk menghindari maksiat, daripada saya melek, lalu saya membicarakan orang, ghibah, namimah, ngerasani dan sebagainya, lebih baik saya tidur saja. Tapi sekolah
datang ke sekolah seperti ini, ngaji, mengikuti kultum dan lain sebagainya, maka lebih baik daripada tidur. Iya. Kita tiap hari sholat tarawih. Padahal dalam bulan-bulan yang lain kita jarang melakukan ibadah sunnah, kan? Iya kan? Kenapa kita kok tiap hari lalu melakukan tarawih? Padahal tarawih hanya sunnah, kan? Jamaah lagi. Hah? Kenapa kok melakukan tarawih? Tarawih itu sunnah. Tarawih berpahala, nggak tarawih juga tidak dosa. Tapi kenapa tiap hari kok jangan ke masjid? Iya, dasarnya bahwa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini ibadah sunnah saja dicatat sebagai ibadah wajib. Nih ya, apalagi melakukan ibadah wajib, apalagi berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, pahalanya tadi berapa? 27 derajat. Itu di mana itu? Di bulan puasa atau di luar bulan puasa? Di rumah. Kalau di dalam bulan puasa, saya yakin masih dilipat gandakan lagi itu. Jamaah sholat zuhur, asar, nggak hanya dapat 27 itu. Ya. Kalau misalnya sholat biasa 10, berjamaah 27 di bulan Ramadan, bisa masih dikalikan 10 lagi. 27 kali 10 berapa? 700, 270 ya. Bisa jadi lebih dari itu. Apalagi nanti di salah satu malamnya di bulan Ramadan ada malam yang namanya malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000. Pada malam hari itu kalau kalian sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, maka pahalanya saya yakin tidak hanya 27. Karena jelas itu ayatnya. Khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung berapa gitu kan? Kurang lebih 8. Males gitu. 1000 bulan itu kurang lebih kalau kita hitung tahun sekitar 83 tahun. Sholat maghrib pada pas malam Lailatul Qadar berjamaah, maka pahalanya dilipat gandakan. Ya. Sama saja dengan kita melakukan sholat maghrib 83, sholat isya-nya 83 tahun, tarawihnya 83 tahun, tadarusnya 83. Jadi saya ingin memberikan semangat kepada anak-anak semuanya, jangan ogah-ogahan ya, jangan malas-malasan ya. Pak guru, kemudian bapak kepalaman setiap hari ayo sholat dan sholat. Saya yakin kalian belum mengetahui manfaatnya. Tapi nanti setelah kalian jadi orang, sekarang kan belum orang kan, orang-orang kan? Nanti kalau kalian sudah menjadi pembimbing, menjadi guru, menjadi kepalaman dan lain sebagainya, kalian akan tahu. Alhamdulillah, saya dulu setiap hari ditempa untuk melakukan sholat jamaah, sehingga saya sekarang melakukan sholat jamaah tidak berat lagi, enteng saja melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk lebih semangat lagi berjamaah. Semangat ya, berjamaah, semangat berjamaah, terutama pada sholat-sholat maktubah, sholat-sholat wajib, zuhur, asar, isya, subuh ya. Kita usahakan untuk sholat berjamaah. Di rumah ada masjid, ada mushola, kita ramaikan dengan melakukan sholat berjamaah. Barangkali itu sedikit yang saya sampaikan, cukup sedikit. Ada kurang lebihnya mohon maaf dalam kami menyampaikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.